kedokteran merupakan induk dari ilmu kedokteran forensik yang diaplikasikan ke dalam penegakan hukum, baik di dalam perkara pidana maupun perkara lainnya. Ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman merupakan ilmu kedokteran yang penerapannya dalam rangka membantu proses penegakan hukum serta proses pelaksanaannya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Secara etimologi, autopsi atau bedah mayat forensik merupakan suatu tindakan jalan dengan cara memotong bagian tubuh seseorang. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-jirahah yang berarti melukai, mengiris, atau mengoperasi pembedahan. Sedangkan secara terminologi, autopsi merupakan suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan proses pembedahan dengan tujuan untuk menentukan suatu sebab dari kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran ataupun untuk menjawab misteri dari suatu tindak pidana. Autopsi tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, walaupun hanya mengambil beberapa atau hanya sebagian dari tubuh seseorang yang sudah meninggal. Sagai berpendapat bahwa autopsi atau bedah mayat forensik merupakan suatu penyelidikan atau pemeriksaan yang dilakukan kepada orang yang sudah tidak bernyawa, termasuk mengambil organ tubuh atau susunannya melalui pembedahan untuk mengetahui penyebab dari kematian seseorang tersebut, atau mengungkap misteri kematian korban supaya dapat dibawa ke hadapan pengadilan untuk proses pembuktian sehingga dapat menemukan kebenaran material sebagaimana ditentukan di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat meyakinkan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, bantuan dari ahli sangat penting dibutuhkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Bedah mayat forensik atau autopsi dilakukan semata-mata untuk kepentingan peradilan dan kejelasan mengapa seseorang tersebut meninggal dunia. Untuk dapat mengetahui juga proses kematian seseorang tersebut apakah dilakukan dengan cara pembunuhan atau bunuh diri atau kecelakaan ataupun seseorang tersebut mati karena terdampak dari suatu penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan. Autopsi merupakan metode pemeriksaan dengan pembedahan mayat yang digunakan oleh ahli kedokteran. Proses autopsi harus dilakukan dengan seizin keluarga mendiang, dan dari kesimpulan di atas dapat dipahami bahwa autopsi adalah penyelidikan terhadap jasad mati dengan pembedahan yang dilaksanakan oleh dokter ahli terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar instruksi dari penegak hukum untuk mengetahui penyebab kematian, untuk mengetahui identitasnya, dan lain sebagainya. Baik, saya akan masuk ke materi kedua, yaitu macam-macam otopsi. Yang pertama itu otopsi anatomi. Otopsi anatomi adalah otopsi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, yaitu untuk mempelajari susunan tubuh manusia normal. Pelaksanaan otopsi ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah jenazah. Bahan yang dipakai dalam otopsi ini adalah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang telah disimpan 2 kali 24 jam di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman dan tidak ada ahli waris yang mengakuinya. Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, mayat disimpan sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum digunakan untuk praktek anatomi. Jadi biasanya otopsi ini tuh dipakai oleh murid-murid mungkin ilmu kedokteran, ingin mengetahui entah itu saraf manusia, mengetahui titik otot manusia, bagaimana cara membedah ketika
ingin mengadakan sebuah operasi gitu, biar tidak terjadinya suatu malpraktek ke depannya. Kalau misalkan ilmu kedokteran tidak praktek kepada manusia langsung, dalam kasarnya ini mayat, ya ke depannya sudah jelas pasti akan banyak dokter-dokter yang mengalami malpraktek dan akan banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh para dokter jika para dokter tidak dapat bisa mengakses kepada para mayat-mayat tersebut yang untuk otopsi di bidang pendidikan. Lalu yang kedua ada autopsi klinis. Autopsi klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penelitian hasil usaha pemulihan kesehatan. Tujuan dari autopsi klinis ini adalah untuk kepentingan penyelidikan penyakit, antara lain untuk mengetahui diagnosis penyakit dari penderita yang sampai meninggal belum dapat ditentukan, untuk menilai apakah diagnosis klinik yang dibuat sebelum mati adalah benar, untuk mengetahui proses perjalanan penyakit, untuk mengetahui kelainan-kelainan patologik yang timbul, dan yang terakhir untuk menilai efektivitas obat atau metode pengobatan. Autopsi klinis hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dan harus dilakukan di dalam ruang atau instansi rumah sakit yang telah disiapkan untuk kebutuhan tersebut. Hasil autopsi klinis dituangkan dalam sebuah laporan autopsi atau nama lainnya autopsi report yang dimasukkan dalam rekam medis dan dapat diketahui oleh keluarga dan pihak peminta autopsi klinis dengan mengingat batasan aturan mengenai rekam medis yang tercantum dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Laporan autopsi atau autopsi report adalah dokumen medik yang bila mana dipandang perlu, maka dokumen medik ini dapat dijadikan alat bukti di persidangan sesuai pasal 184 dan 187 KUHP. Jadi autopsi klinik itu gampangnya hanya untuk mengetahui suatu korban yang matinya itu misterius, atau misalkan matinya itu badannya sekujur tubuhnya tidak apa-apa tapi ternyata tiba-tiba mati, atau enggak misalkan ada seorang korban mati tapi mulutnya tuh berbusa, atau misalkan dari mata tuh keluar darah, dari hidung keluar darah, atau bisa jadi orang tersebut meninggal tapi badannya semuanya membengkak atau beku. Nah, itu fungsinya mungkin untuk autopsi klinis, dan ini biasanya dipakai di pengadilan untuk mengidentifikasi apa yang telah membuat korban itu meninggal, dan untuk mengetahui kejahatan seperti apa dan penjahatnya itu. Lalu yang ketiga ada autopsi kedokteran kehakiman. Pengaturan hukum mengenai bedah mayat kehakiman atau bedah, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan gerechtelijkschouwing, adalah sudah terdapat di dalam pasal 133 KUHP, pasal 222 KUHP, catatan sipil Eropa pasal 72, catatan sipil Cina pasal 80, dan STBL 18071 nomor 91, sehingga autopsi kedokteran kehakiman ini mutlak harus dikerjakan atas dasar kepentingan terhadap penyelesaian suatu perkara. Autopsi kedokteran kehakiman atau sering disebut dengan autopsi forensik ialah autopsi yang dilakukan atas permintaan penyidik sehubung dengan adanya penyidikan terhadap suatu perkara pidana. Tujuannya adalah membantu menentukan cara kematian, membantu mengungkapkan proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematian, yaitu kapan dilakukannya, di mana dilakukannya, senjata atau benda atau zat kimia yang digunakan, cara melakukannya, sebab kematiannya. Lalu ada membantu mengungkapkan identitas jenazah, membantu mengungkapkan pelaku kejahatan. Jadi fungsi autopsi kedokteran kehakiman ini akan diajukan oleh penyidik, oleh polisi. Jadi kalau misalkan memang di perkaranya tidak perlu mengajukan sebuah autopsi, ya maka nggak perlu. Tapi kalau memang yang seperti autopsi sebelumnya yang saya bilang, yang masalah kematian yang aneh, kematian yang
tidak bisa diidentifikasi secara fisik, maka otopsi ke dokter kehakiman lah yang akan membuktikannya di meja bundar nanti. Dalam pelaksanaan otopsi, terdapat beberapa persiapan, termasuk menyiapkan ruangan otopsi yang telah terstandarisasi, serta menyiapkan peralatan-peralatan otopsi yang diperlukan. Ruangan otopsi memiliki luas 12 meter persegi dengan dinding ruangan yang harus terbuat dari material tahan air setinggi minimal 120 cm dari permukaan lantai, serta harus dilengkapi dengan ventilasi udara yang baik. Ruangan otopsi tentunya dilengkapi dengan meja khusus otopsi yang terbuat dari material yang mudah dibersihkan dan memiliki aliran air yang cukup. Meja otopsi tersebut harus terhubung dengan sistem pembuangan limbah cair milik rumah sakit. Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan otopsi diantaranya yaitu timbangan besar untuk menimbang mayat, timbangan kecil untuk menimbang organ, pisau yang terbagi menjadi pisau bedah mayat, pisau pemotong tulang rawan, dan pisau untuk memotong jaringan otak. Ada juga gunting bengkok besar dan gunting kecil, ada pinset anatomis dan pinset bedah. Selanjutnya yaitu gergaji yang berfungsi untuk membuka rongga dada dan tengkorak, serta struktur keras lainnya seperti tulang. Yang selanjutnya ada forceps, gelas takar, pahat dan palu atau yang sering juga disebut sebagai pemecah tengkorak yang berfungsi untuk mematahkan tengkorak. Ada meteran untuk mengukur, jarum dan benang kasar, sarung tangan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi barang bukti, serta menjaga keselamatan dari penggunanya. Ada papan tulis dan alat tulis, ada kamera, ada baskom dan ember, serta air yang mengalir. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk melakukan otopsi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perlu diketahui bahwa otopsi itu ada dua ya guys. Yang pertama itu ada otopsi klinik dan yang kedua ada otopsi forensik. Tapi menurut Iwan Aflani, kedua otopsi ini dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama. Jadi tidak ada perbedaan khusus untuk melakukan atau untuk cara otopsi kedua otopsi tersebut. Nah, yang pertama-tama dalam otopsi itu ada step yang namanya pemeriksaan luar. Nah, jadi pemeriksaan luar ini harus dilakukan dengan APD yang lengkap dan keadaan jenazah harus telanjang dan pemeriksaan juga harus objektif. Lalu yang paling penting harus ada form consent dari pihak keluarga apakah jenazah ini boleh dilakukan otopsi atau tidak. Jika tidak ada form consent, maka otopsi tidak bisa dilakukan. Lalu pemeriksaan luar ini sebagian besar adalah untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Misalnya kita atau dokter forensik akan mengidentifikasi lewat aksesoris, pakaian, jenis kelamin, ras dan kebangsaan, status gizi, panjang badan, berat badan, dan yang terakhir sudah sunat atau belum. Nah, yang pertama-tama akan dilakukan untuk mengidentifikasi atau untuk melakukan cara atau untuk mulai mengotopsi adalah dengan rambut. Jadi, pada dokter forensik akan mulai mengukur rambut kita atau rambut jenazah, yaitu mengukur panjangnya rambut berapa sentimeter, lalu jika itu pria, kumis dan jenggot juga akan diukur. Lalu yang kedua dari identifikasi itu adalah mengukur atau melihat ketebalan alis dan bulu mata. Nah, yang kedua itu kita atau dokter forensik akan mengecek bagian mata. Nah, lebih tepatnya itu di bagian kornea. Nah, jika korneanya berwarna keruh atau tidak jernih, itu berarti jenazah sudah meninggal lebih dari 8 jam. Sedangkan jika korneanya masih jernih, itu berarti jenazah sudah meninggal kurang dari 8 jam. Nah, lalu untuk mengidentifikasi ras dan kebangsaan itu biasanya dilihat melalui warna iris mata.
jika warnanya itu hitam atau kecoklatan, itu biasanya dikenal sebagai identitas kebangsaan Indonesia. Sedangkan untuk kebangsaan luar itu biasanya berwarna biru. Nah, lalu setelah melihat kornea dan juga warna iris, kita juga melihat pulpa. Nah, jika pulpanya ini melebar, berarti jenazah ini terkena atau divonis asfiksia. Apa itu asfiksia? Jadi asfiksia itu adalah masalah sistem pernapasan karena rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh. Nah, itu juga perlu diketahui. Lalu yang ketiga itu ada hidung dan telinga. Jadi hidung telinganya itu dicek apakah ada kelainan atau tidak. Yang keempat itu ada gigi. Nah, gigi ini terbagi menjadi 4 regio kalau tidak salah. Itu ada regio atas, regio bawah, regio kanan, dan regio kiri. Nah, untuk caranya yaitu dengan menggunakan jari kelingking, kita memasukkan jari kita pelan-pelan ke dalam gigi sebelah kiri seperti itu, lalu dirasakan dan diraba itu apakah giginya lengkap atau tidak, ada lubang atau tidak, atau ada yang goyang atau tidak. Lalu dihitung juga giginya sampai 8, dimulai dari gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Nah, setelah melihat identifikasinya, yang kedua dilakukan adalah melihat tanda-tanda kematiannya. Nah, tanda-tanda kematian ini itu terbagi menjadi 3, yaitu lebam mayat, kaku mayat, dan tanda-tanda pembusukan. Nah, yang pertama itu ada lebam mayat, yaitu lebam mayat itu terdistribusi dalam bagian tubuh bagian bawah. Nah, jika di bagian ini adalah bagian depan, maka bagian bawah adalah bagian punggung. Nah, jadi kita melihat di bagian punggungnya itu apakah ada lebam atau tidak. Nah, biasanya di jenazah itu ada lebam bagian punggung ya guys, kalau sudah meninggal. Nah, untuk warnanya, untuk warna yang normal itu biasanya merah atau kebiruan atau keunguan. Nah, jika warnanya gelap, maka jenazah terindikasi terkena afiksia atau yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Nah, lalu untuk kalau warnanya coklat, lebamnya warnanya coklat, itu berarti jenazah mempunyai methemoglobin atau kekurangan pasokan oksigen dari darah. Nah, kalau warnanya merah terang, itu berarti jenazah keracunan monodioksida. Nah, lalu yang ketiga, kita akan melakukan palpasi. Apa itu palpasi? Jadi palpasi itu adalah pemeriksaan dengan indera peraba, yaitu tangan kita menggunakan tangan. Jadi tinggal ditekan secara lembut, itu namanya palpasi. Nah, jika kita tekan tubuh kita yang lebam, tubuh jenazah yang lebam, dan jika ditekan itu berwarna putih, berarti jenazah tersebut meninggal kurang dari 12 jam. Sedangkan jika ditekan tetapi tidak ada warna putih atau warnanya sama saja, atau misalnya lebamnya warna coklat, lalu jika ditekan ya udah coklat gitu, nggak ada putih, itu berarti sudah meninggal lebih dari 12 jam. Seperti itu. Lalu yang kedua, setelah lebam mayat ada yang namanya kaku mayat. Jadi kaku mayat ini tuh diceknya adalah dengan menggerakkan sendi-sendi. Misalnya adalah sendi kaki. Jika sendi kakinya digerakkan masih lemas ya, jika masih lemas, digerakkan masih lemas dan tidak ada tekanan apapun, itu berarti meninggal ya, masih dalam waktu kurang dari 2 jam. Sedangkan jika kakinya digerakkan dan terasa kaku tidak sempurna, yang dimana kaku tidak sempurna ini adalah ketika bagian tubuh sudah kaku, tetapi masih bisa kita paksakan untuk ditekuk, itu berarti jenazah sudah meninggal selama 2-12 jam. Nah, sedangkan kalau jenazah bagian tubuhnya sudah kaku secara sempurna, yang dimana kaku secara sempurna itu adalah
kaku yang benar-benar tidak bisa kita tekuk, benar-benar kaku seperti kayu, itu berarti jenazah sudah meninggal selama 12 sampai 24 jam. Nah, lalu untuk melihat tanda-tanda pembusukan dalam jenazah itu dilihat dari kanan bawah perut, yaitu kita lihat di regio kanan bawah perut. Jika itu berwarna kehijauan dan agak berbau, berarti jenazah sudah meninggal selama lebih dari 24 jam. Kalau sudah menyebar ke bagian regio kiri bawah, itu berarti jenazah sudah meninggal selama 36 jam. Nah, lalu untuk pemeriksaan luar juga kita atau dokter forensik itu mengecek semua lubang yang ada di tubuh kita. Apa sih lubang-lubang atau ada berapa sih lubang-lubang yang ada di tubuh kita? Nah, lubang-lubang yang ada di tubuh kita itu mencakup mulut, hidung, telinga, kemaluan, dan yang terakhir ada anus. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedua itu ada pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada incision atau pengirisan, yang dimana kita mulai mengiris tubuh jenazah, dan incision ini atau pengirisan ini terbagi menjadi 3 tipe. Jadi bisa memilih dari 3 tipe ini untuk dilakukan incision yang mana. Nah, tipe yang pertama ada Y-shape. Nah, jadi Y-shape ini dibedah dari bagian sini ke bawah. Lalu yang pertama ada modified incision, itu dia dari sini, dari leher, dari collarbone ke bawah. Lalu yang terakhir itu ada common incision, yaitu hanya dari sini sampai ke bawah. Jadi lurus I-shape, maaf. Bukan common incision tapi I-shape, itu dari sini sampai ke bawah. Nah, untuk gambar atau contohnya bisa lihat di sini. Jadi itu adalah tipe-tipe incision atau pengirisan. Nah, setelah dibedah, maka tulang rusuk jenazah akan dipatahkan dengan alat pematah rusuk seperti tang besar. Itu akan dipatahkan untuk dikeluarkan organ-organ dalamnya. Organ-organ yang dikeluarkan itu seperti jantung, hati, lambung, usus, paru-paru, dan sebagainya. Jadi organ-organ itu dikeluarkan untuk dicek apakah terdapat kelainan di dalam organ tersebut atau terdapat sesuatu yang tidak seharusnya ada di organ tersebut, seperti misalnya dicek cairan lambungnya apakah benar, dan dilihat terakhir kali jenazah ini memakan apa. Lalu dicek jantungnya, dicek paru-parunya, dan ususnya, dan sebagainya macamnya. Nah, lalu untuk step selanjutnya, setelah dilihat organ-organ dalamnya dan dicari apakah ada kelemahan atau kelainan yang bisa dicurigai, itu yang setelah selesai semua, yaitu adalah pengembalian organ-organ ke tempat semula, seperti jantung, usus, lambung, dan sebagainya. Jika semua sudah selesai dicek, maka itu dikembalikan. Lalu incision juga tidak hanya bagian badan, pengecekan organ dalam juga itu dilakukan seperti otak ya guys. Jadi otak itu juga bisa menjadi petunjuk dalam sebuah forensik. Jadi yang diambil itu adalah cairan-cairan dari otak tersebut, apakah ada cairan yang tidak seharusnya ada di otak atau tidak. Nah, lalu setelah dikembalikan seperti semula, jenazah dijahit seperti sedia kala, seperti saat sebelum dibedah. Pemeriksaan penunjang itu sepertinya sudah tadi saya jelaskan, yaitu dengan melihat cairan-cairan dari otak, dari tubuh seperti lambung, paru-paru, dan jantung. Untuk teknik autopsi itu terbagi menjadi 4 ya teman-teman, yaitu ada teknik Virchow, teknik Rokitansky, teknik
Great-Huller dan teknik Ghon. Dan untuk yang tadi pemeriksaan luar, itu juga ada yang namanya label mayat, yang dimana jika label mayat itu berwarna kuning, itu berarti jenazah tersebut menjadi barang bukti kepolisian yang harus dicek. Itu biasanya adalah korban-korban pembunuhan. Lalu untuk contoh kasus pentingnya forensik atau otopsi, ini adalah seperti misalnya kasus misalnya ada jenazah yang tenggelam. Nah, untuk melihat apakah jenazah ini benar-benar murni tenggelam karena tidak bisa berenang atau dibunuh lalu dibuang ke air. Itu adalah dengan mengecek paru-parunya. Jika paru-parunya terisi air, maka bisa dipastikan jenazah tersebut benar-benar tenggelam dan tidak ada unsur pembunuhan di dalamnya. Tetapi jika paru-parunya bersih dan tidak terisi air, maka patut dicurigai bahwa jenazah tersebut dibunuh sebelum masuk ke dalam air. Karena ketika kita tenggelam, itu kita secara otomatis akan panik dan akan menelan banyak air. Sedangkan jika dibunuh sebelum dibuang ke dalam air, yang dimana ketika kita dibunuh semua organ dan fungsi organ kita mati atau berhenti, maka air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi seperti itu. Lalu untuk contoh kasus kedua, misalnya seperti ini. Ketika ada jenazah yang matanya mungkin bisa dilihat dari sini matanya hitam atau itu bisa disebut raccoon eyes. Hitam bagian sini seperti rakun, itu bisa dipastikan bahwa jenazah tersebut ada kerusakan dalam otaknya. Seperti itu. Jadi menurut saya penting sekali untuk mengetahui cara-cara bagaimana caranya melakukan otopsi. Karena otopsi itu juga sebagai pembuktian dan sebagai pencari kebenaran. Nah, pada pembahasan kali ini adalah materi tentang autopsi ulang. Nah, apa sih autopsi ulang itu? Jadi, autopsi ulang ini merupakan salah satu prosedur pemeriksaan ulang terhadap jenazah yang sebelumnya telah dilakukan autopsi awal. Nah, autopsi ulang ini bisa terjadi jika ada perkembangan baru dalam penyelidikan kematian atau jika diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap jenazah untuk mendapatkan informasi yang lebih detail atau akurat tentang penyebab kematian. Nah, autopsi ulang dapat juga dilakukan oleh seorang ahli patologi forensik atau tim forensik yang berkompeten. Tujuannya untuk memastikan bahwa informasi medis dan forensik yang diperoleh dari pemeriksaan jenazah adalah yang terbaik dan paling akurat untuk keperluan penyelidikan atau peradilan. Nah, autopsi ulang juga atau disebut reautopsi dapat dilakukan atas beberapa alasan. Yang pertama adalah karena keraguan terhadap hasil autopsi awal. Nah, jika terdapat keraguan atau ketidakpuasan terhadap hasil autopsi awal, autopsi ulang dapat dilakukan untuk memeriksa lebih lanjut atau mencari informasi tambahan yang mungkin terlewat. Nah, yang kedua, informasi tambahan. Nah, autopsi ulang dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan dalam penyelidikan kematian atau kasus medis tertentu. Nah, yang ketiga adalah perubahan dalam bukti atau informasi. Jika ada perubahan dalam bukti atau informasi baru yang muncul setelah autopsi awal, autopsi ulang mungkin diperlukan untuk memeriksa implikasi baru tersebut. Yang keempat, perselisihan hukum. Dalam kasus hukum, autopsi ulang dapat diminta oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum untuk memverifikasi hasil autopsi sebelumnya atau mencari bukti tambahan. Yang kelima, keperluan medis atau ilmiah. Dalam beberapa kasus,
Otopsi ulang mungkin dilakukan untuk tujuan penelitian ilmiah atau pendidikan medis untuk memahami penyakit atau kondisi tertentu dengan lebih baik. Ada juga dalam permintaan keluarga. Keluarga atau pihak terkait mungkin meminta otopsi ulang jika mereka memiliki keraguan tentang penyebab kematian atau ingin mendapatkan kejelasan lebih lanjut. Otopsi ulang juga harus dilakukan dengan hati-hati dan oleh ahli patologi forensik yang kompeten. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang lebih akurat dan memenuhi kebutuhan penyelidikan medis atau hukum yang relevan. Nah, kasus otopsi ulang ini dikenal dengan peristiwa Jagalan Malang tahun 1974. Pada saat pemeriksaan, dokter yang ada di Malang mendapati adanya patah tulang dasar tengkorak pada mayat. Tetapi hal ini malah bertentangan dengan hasil pemeriksaan di TKP yang kesimpulannya adalah dikarenakan unsur bunuh diri. Namun, sayangnya permohonan untuk melakukan otopsi ulang tidak dilakukan secepatnya, tapi diajukan kurang lebih 3 minggu kemudian. Selama waktu itu, mayat tersebut sudah dimasukkan ke dalam peti mati, tetapi tidak boleh dikuburkan oleh keluarga. Hingga akhirnya, kasus ini berlanjut dengan dilakukannya autopsi ulang oleh ahli kedokteran kehakiman Fakultas Kedokteran UNAIR, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya patah tulang dasar tengkorak. Akan tetapi ditemukan adanya 4 irisan yang sejajar di leher yang tidak sama dalamnya pada tubuh mayat tersebut. Lalu di dalam lambungnya didapati adanya benda berwarna putih yang setelah diperiksa, benda tersebut adalah kaporit. Nah, berdasarkan hal tersebut, kesimpulan ahli kedokteran kehakiman Fakultas Kedokteran UNAIR adalah bunuh diri. Baik, saya akan tetap melanjutkan apa yang sudah diargumentasikan oleh beberapa teman saya berkaitan dengan kedokteran kehakiman gitu. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang otopsi gitu. Nah, yang dimana saya sudah menghimpun beberapa referensi yang mengatakan bahwa memang otopsi itu adalah salah satu hal yang memang dari hasil otopsi itu bisa dijadikan sebuah bahan pembuktian nanti pada saat sidang ataupun peradilan dalam pidana gitu. Nah, teman-teman, kalau kita ketahui dalam bahasa ilmiahnya, otopsi disebut sebagai pemeriksaan post mortem atau necropsy. Nah, otopsi pemeriksaan tubuh orang yang sudah meninggal atau mayat untuk memastikan penyebab kematian, melihat tingkat keparahan penyakit yang diderita gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang memang melandaskan ataupun terjadinya otopsi tersebut gitu. Nah, yang pertama adalah kematian terjadi secara mendadak, kemudian kematian diduga disebabkan karena oleh orang lain, jasad merupakan korban pembunuhan, dan juga kematian disebabkan oleh penyakit. Nah, adapun prosedur dalam pemeriksaan otopsi tersebut terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Nah, secara eksplisit, prosedur eksternal itu adalah menimbang berat jenazah, memeriksa hal-hal yang menempel di dalam tubuh jenazah tersebut. Nah, kemudian kedua itu membuka pakaian jenazah. Yang ketiga adalah memeriksa ronsen untuk melihat kondisi tulang jenazah, dan kemudian pemeriksaan menggunakan sinar ultraviolet untuk mendeteksi sisa-sisa bahan mencurigakan yang masih menempel di tubuh jenazah, dan kemudian juga mengambil sampel DNA seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya yang kita ketahui ada faktor internal juga dalam prosedur pemeriksaan otopsi, yaitu secara singkat menjelaskan dokter akan melakukan otopsi lengkap mulai dari di area dada, perut, area pinggul atau perut bawah hingga kotak. Karena pembedahan dilakukan pada jenazah, tidak banyak darah yang mengalir saat prosedur berlangsung. Hal ini terjadi lantaran jantung sudah tidak memompa darah lagi.
Menurut Sofyan Dahlan, otopsi berasal dari kata oto dan opsi. Oto yang berarti sendiri dan opsi yang berarti melihat. Namun, pengertian yang sebenarnya dari otopsi ialah suatu pemeriksaan terhadap tubuh jenazah untuk kepentingan tertentu, meliputi pemeriksaan bagian luar dan pemeriksaan bagian dalam, menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh ahli yang berkompeten. Dan ada 3 macam dari otopsi, yaitu autopsi anatomi, yang kedua autopsi klinis, dan yang ketiga autopsi kedokteran kehakiman. Pelaksanaan autopsi juga tidak diperlukan alat-alat khusus dan mahal, hanya saja cukup dengan timbangan besar untuk menimbang mayat, timbangan kecil untuk menimbang organ. Yang pertama ada pisau. Pisau dapat dipakai pisau belati atau pisau dapur yang tajam. Yang kedua ada gunting, dapat berujung runcing dan tumpul. Yang ketiga pinset anatomis dan bedah. Yang keempat ada gergaji besi yang biasanya dipakai di bengkel, forceps atau cunam untuk melepaskan durameter, gelas takar 1 liter, pahat palu meteran, jarum dan benang, sarung tangan, baskom dan ember dan air yang mengalir.